Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal kompetensi pedagogik untuk tes P3K Guru Matematika SMP, SMA, SMK bagian yang kedua. Kompetensi pedagogik yang ketujuh dengan indikator esensial yang ke-12 menentukan kegiatan pembelajaran yang memotivasi berprestasi sesuai dengan materi. Soal yang ke-12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: salah satu faktor intrinsik atau dari dalam diri siswa yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban yang D, yaitu memberitahukan manfaat materi baru yang dipelajari, sehingga dengan siswa mengetahui manfaat materi, maka itu akan menambah motivasi tersendiri bagi siswa sehingga mereka lebih bersemangat dalam mempelajari materi tersebut karena materi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sehingga soal yang nomor 12 ini jawabannya adalah option yang D. Kompetensi pedagogik yang ke-8 dengan indikator esensial yang ke-13 menentukan soal yang valid sesuai dengan indikator yang diberikan. Ke-14 menentukan soal yang bermakna. Dan ke-15 memilih persoalan yang mendidik. Soal nomor 13. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Jawaban selain D menanyakan tentang kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Sehingga karena indikatornya ini adalah menyelesaikan masalah, maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini. Karena pada jawaban D, siswa diminta menggambarkan diagram Venn yang merupakan hubungan dari himpunan siswa yang senang dengan tidak senang bermain voli dan renang. Sehingga untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah option yang D. Soal ke-14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menemukan atau dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Soal yang ke-15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar 2A tambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat tersebut adalah: untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah,
maka seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi dari variabel. Sehingga jawaban yang benar untuk soal yang ke-15 ini adalah jawaban yang B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Kompetensi yang ke-9, dengan indikator esensial yang nomor 16, menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan. Ke-17, menentukan soal yang paling cocok untuk mengukur konsep tertentu, misalnya tidak sulit bilangan. Soal nomor 16. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah A. 1/128, B. 1/256, C. 1/512, D. 1/1024, E. 1/2 tambah 2 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 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dari barisan 1/2, kemudian 1/4, dan 1/8 dan seterusnya, maka ini merupakan barisan geometri dengan rasio yaitu 1/4 dibagi setengah atau sama dengan setengah. Sehingga dari soal ini, untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan opsi yang lain. Karena soal ini menanyakan distraktor atau pengecoh yang kurang tepat, maka jawabannya adalah opsi yang E. Karena opsi yang E mencolok berbeda dengan opsi yang lain. Soal nomor 17. Diketahui pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga. Bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C. Akan tetapi, kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C. Maka, soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pythagoras. Karena pada soal yang C, diberikan 3 buah sisi sebuah segitiga, dan ditanyakan apakah salah satu sisi merupakan sisi miring. Sehingga, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Baik, kita lanjut kompetensi pedagogik yang ke-10 dengan indikator esensial yang ke-18. Menentukan suatu tindakan untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab satu soal. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis kesalahan mereka, dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah permasalahan permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa tersebut dalam menjawab soal tersebut adalah
Saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa-siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban yang C, yaitu memberikan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kompetensi pedagogik yang ke-11 dengan indikator esensial nomor 19 menentukan tujuan PTK yang cocok sesuai dengan masalah pembelajaran yang diberikan. Kemudian indikator yang ke-20 menentukan poin-poin yang harus ada pada kajian teori dalam suatu judul atau masalah PTK. Soal nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah penelitian tindakan kelas atau PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal yang ke-20. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Salatiga. Nah, dari poin-poin materi tersebut, yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah pertama, berpikir kritis karena di judul termuat di situ. Kemudian pengajuan masalah atau problem posing. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D, yaitu opsi nomor 1 dan 3. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.